Papua negeri yang kaya. Pesonanya membuat jatuh hati siapa saja yang datang. Sinar mentari dari ufuk timur menebar kehangatan pagi ini, memaksa saya untuk bangun lebih pagi untuk menikmati salah satu keindahan dari pulau ini. Deburan ombak terngiang bebas tanpa halang menepis bibir pantai. Rasa hangat pun berbaur dengan lembutnya hembusan angin pagi, seakan menyambut kehadiran saya di pulau ini. Pulau Rani. Pulau kecil yang cantik ini berada di selatan Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Pesonanya sungguh memukau. Dan saya sudah tidak sabar untuk mengeksplor pulau cantik ini. Nama saya Dita. Petualangan saya dimulai dengan menelisik setiap sudut Pulau Rani. Keindahan pesisir menjadi awal mula cerita saya hari ini. Lihatlah, rona laut biru yang membentang sejauh mata memandang. Jika ini adalah kesempatan pertama berjumpa dengan panorama seperti ini, dijamin Anda akan jatuh cinta. Dan saya merasa beruntung dari siapapun yang belum pernah berkunjung ke pulau ini. Pulau Rani adalah bagian dari wilayah Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, tepatnya di distrik Kepulauan Aruri. Pulau ini hanya memiliki satu kampung, yaitu Kampung Yamnaisu. Akses untuk sampai ke Pulau Rani hanya dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut seperti perahu motor, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam dari Pelabuhan Korido, Kabupaten Supiori. Pantai Rani adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Rani. Pasir putihnya yang lembut menyapa telapak kaki saya saat melangkah di atasnya. Pantai ini merupakan destinasi wisata yang berada di ujung barat pulau ini. Hamparan pasir putih yang dibingkai dengan birunya laut dan hijaunya pepohonan menjadi daya tarik pantai ini.
Dan di ujung pantai ini terdapat pasir timbul yang dapat menghantarkan kita ke pulau sebelah, yaitu Pulau Insumbabi. Sayangnya saya belum beruntung, karena pasir timbul hanya dapat disaksikan ketika air laut mengalami surut terendah. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat saya untuk menjelajahi pulau ini. Pesona Rani tak hanya terlihat dari pulaunya. Daya tarik alam bawah lautnya pun menjadi panorama yang tak boleh dilewatkan. Snorkeling dan diving, dua hal yang menjadi daya tarik utama destinasi wisata di Pantai Rani. Alam bawah laut Rani bukan hanya menawarkan keindahan, namun ada hal menarik yang mendorong pecinta alam bawah laut untuk selalu datang ke tempat ini. Keindahan bawah laut serta biota laut yang ada di perairan Pulau Rani masih sangat terjaga. Anda pasti sudah tidak sabar kan untuk melihat keindahan bawah laut di dalam sana? Hanya dengan snorkeling di permukaan laut, kita sudah bisa menikmati keindahan bawah laut Pulau Rani. Hamparan terumbu karang dan ikan berwarna-warni terlihat sangat jelas. Ketenangan menyambut saya ketika berada di dalam air. Ikan-ikan yang menari di antara karang yang berwarna-warni membuat saya kagum akan keindahan bawah laut Pulau Rani. Bahagia rasanya melihat mereka hidup damai tanpa terusik oleh ulah manusia. Betapa beruntungnya saya bisa menyaksikan dan menikmati langsung keindahan alam Papua di Pantai Rani ini. Wow, pemandangan di bawah sana sungguh luar biasa, membuat saya takjub. Pemandangan karang dan biota lautnya sungguh indah, membuat saya betah berlama-lama kembali di dalam sana.
Bak menyatu memperlihatkan kemolekannya di permukaan maupun di dalam laut. Semoga saja keaslian terumbu karang dan ekosistem lainnya yang ada di dalam laut Pantai Rani ini terus terjaga dan tidak hilang dimakan oleh keserakahan. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, Pulau Rani menawarkan nuansa yang berbeda. Pemandangan pagi hari di pulau ini sangat berbeda dengan rutinitas kehidupan perkotaan. Masyarakat Pulau Rani hidup sederhana dengan mengandalkan hasil dari sumber daya alam yang ada di pulau ini. Pagi yang indah, udara segar dan mentari yang bersinar cerah. Waktu yang tepat untuk kembali menjelajah. Dan saya penasaran, kejutan apa lagi yang akan saya temukan hari ini. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi anak. Di Supiori, Papua, kekayaan alamnya selaras dengan budaya dan tradisi masyarakatnya. Tempat spesial ini buktinya, Pulau Rani. Selamat pagi. Kamu ada bikin apa nih? Kakak bisa ikut. Yang besar-besar nih, Kak? Oh, dulu. Saya bertemu dengan adik Sadam dan ketiga saudaranya. Mereka adalah anak-anak asli penghuni Pulau Rani. Mengumpulkan kulit kerang di bibir pantai seperti ini adalah aktivitas anak-anak Pulau Rani setiap pagi. Kan besok kumpul pagi-pagi, Kak. Kerang atau dalam bahasa setempat disebut dia yang terkumpul nantinya akan dibawa ke kota Biak untuk dijual ke pabrik pengelola kapur. Jadi masyarakat di sini hanya menyediakan bahan mentahnya saja. Itu juga. Mengingat proses pembuatannya yang tergolong rumit. Taruh sini. Aduh, kita duduk dulu boleh. Capek juga ya. Bubuk kapur biasanya dibuat dari bongkahan batu kapur yang diambil dari alam lalu dihancurkan. Namun di sini saya menemukan cara baru masyarakat yang membuat kapur dari kulit kerang. Hasil akhirnya digunakan untuk konsumsi sirih pinang yang masih lazim digunakan oleh masyarakat Papua pada umumnya. Seperti adik Sadam nih, lihat saja, ia begitu menikmati buah pinang yang dimakan bersama kapur dan sirih. Ketika sedang bersantai bersama anak-anak Pulau Rani usai mengumpulkan kerang ke dalam karung, orang tua Sadam pun datang untuk mengambil kerang yang sudah terkumpul. Dan saya pun tak ingin melewatkan momen kebersamaan ini untuk berbincang bersama orang tua Sadam. Ini Bapak, Hasil kerang setangkap hari ini. Tadi saya jalan-jalan di pinggir pantai, baru saya lihat adik-adik dong ada kumpul ini, kerang-kerang. Dong bilang mau bawa pulang ke rumah, jadi saya ikut. Oh, Terus iya, ini iya, habis iya. ini kerang nih mau dibawa kemana Bapak? Ini dibawa ke daratan, ke Biak. Daratan.
Terus habis itu dibuat Ini untuk dibuat kapur. buat kapur. Ya. Prosesnya sampai jadi kapur tuh berapa lama? Bisa seminggu, Seminggu ya baru sampai satu jadi kapur minggu. kayak begini. Ya, Bawa ke darat ini berarti Bapak dong jual. iya. Per karung berapa harganya? Sekarang Hargai berapa? ya hargai dengan kalau kurang segini bisa 20 Per karung atau Ya. per kilo dia jual? per karung. Per karung ya. Ya 20.000. Gitu. Selain nelayan, tangkap ikan, terus kumpul biak gini, ada potensi sumber daya alam lain Bapak? Kopra, Kopra. ya, Pohon kopra. kelapa banyak jadi ya? Ya, terus ada hasil laut yang lain. Iya sudah Bapak, terima kasih buat infonya ya. Iya. Memang Pulau Rani ini buat saya pulau sangat indah, sumber daya alamnya sangat kaya, orang-orangnya ramah lagi. Saya lanjut ya Bapak. Ya, silakan. Adik-adik kakak pamit ya. Dah. Benar-benar pengalaman baru yang sangat mengesankan bagi saya. Apalagi masyarakatnya begitu ramah. Penduduk Pulau Rani tak hanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka juga memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di pulau ini berupa buah kelapa untuk diolah menjadi kopra. Memang, dari penuturan beberapa warga yang saya temui di pulau ini, hampir semua masyarakat pulau ini menjadikan kopra sebagai potensi unggulan mereka, guna menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tak heran jika Pulau Rani terkenal juga sebagai penghasil kopra. Tidak terasa perjalanan saya di Pulau Rani akan berakhir. Meskipun begitu, keelokan pulau ini masih saja menunjukkan sejuta keindahan di depan mata saya. Pulau Rani memang memiliki keindahan alam yang mampu menjadi magnet bagi wisatawan. Bahkan di sore hari pun, Pulau Rani masih saja menebarkan pesonanya. Pulau Rani, pulau kecil yang begitu banyak menyimpan sejuta keindahan. Keindahan alamnya, keramahan masyarakatnya, kekayaan tradisinya. Sungguh, anugerah terindah dari Yang Maha Kuasa. Dan senja adalah hal terakhir yang ingin saya lihat di pulau ini. Ternyata benar, senja di Pulau Rani sangat indah. Semburat warna merah di ufuk barat menandakan hari akan berganti malam. Dan ketika matahari akan terbenam, pemandangan pun sangat berubah. Sayup-sayup terdengar alunan musik yang dimainkan oleh penduduk Pulau Rani, membuat senja ini semakin sempurna. Akhirnya saya bisa menikmati senja dengan cara yang lain dari biasanya. Menyusuri tepi pantai, menikmati hembusan angin, suara deburan ombak, dan langit yang mulai berubah warna menjadi kemerahan, dan menikmati api unggun bersama penduduk asli pulau ini yang semuanya menyatu dalam keindahan Pulau Rani.
Senja pun mulai beranjak pergi, dan inilah akhir cerita perjalanan saya di Pulau Rani. Senang rasanya bisa kembali ke alam seperti ini, bisa menikmati pasir putih, bisa menikmati keindahan bawah laut, menikmati sunset, bisa menikmati pemandangan yang menakjubkan ini. Jauh terdengar gemuruh ombak meneru memukul pantai. Jangan lupa ya, kita harus ikut menjaga alam agar alam Indonesia tetap cantik adanya.